Di waktu yang sama, Presiden Prabowo menyatakan menteri saya baik-baik saja, tidak ada revisi, tidak ada reshuffle. Sementara dua menterinya hampir memecah belah bangsa, kalau Prabowo tidak turun. Saat itu ada komentar soal apa? Seminggu ini kita dipertontonkan dinamika pengambilan keputusan yang menurut saya sensitivitas sosialnya rendah. Mulai Raja Ampat, sekarang Sumatera Utara. Untung kita punya presiden cepat mengambil keputusan. Karena kalau dibiarkan itu membuat gejolak yang bisa memecah belah bangsa. Jadi saya menitip kepada pejabat publik, saya 34 tahun di dalam. Jadi bukan hanya yang tertulis, tapi kita harus punya mata dan telinga mengetahui sensitivitas apa yang terjadi kalau keputusan ini diambil. Dan kita harus berpendapat bahwa kita bukan orang berkuasa. Nah, yang problem sekarang merasa bisa melakukan apa saja karena dia merasa berkuasa. Nah, kebayang nggak? Seminggu loh 2 kali presiden turun menyelesaikan yang sensitivitasnya paling tinggi. Raja Ampat sama Bang. Saya potong sedikit ya. Nah. Ini politik saya bergerak, Bang. Kenapa dua hal ini, ya kan? Kedua isu ini berurutan. Ini dari sisi intelijen, ya kan? Dan dari sisi politis ini besar sekali, Bang. Karena kedua hal, Raja Ampat ini Papua, Bang. Iya. Aceh. Ya kan, Aceh, 4 pulau itu Aceh. Dua hal ini PR terbesar integrasi bangsa kita, Bang. Ya. Jadi kita harus sadar ini semua. Ini tidak serta-merta alamiah. Nah, itu yang penting. Ya, kita harus sadar itu. Tidak alamiah, tapi sayangnya dilakukan oleh menterinya Prabowo. Iya. Bukan Said Didu yang luar. Nah, itu yang menurut saya perhatian besar kepada Prabowo. Bahwa ini ada yang tidak sensitif terhadap persatuan Indonesia di menterinya dia. Ya kan, bukan kalau dilakukan oleh yang lain masih ini saya. Nah, di waktu yang sama Presiden Prabowo menyatakan menteri saya baik-baik saja, tidak ada revisi, tidak ada reshuffle. Sementara dua menterinya hampir memecah belah bangsa, kalau Prabowo tidak turun. Gitu loh Pak. Nah itu menurut saya, ini kami dari luar kok kayak begini. Raja Ampat terkait dengan sumber daya mineral. Ya. Sementara 4 pulau terkait dengan. Dan bersamaan, hampir bersamaan terjadinya. Tapi di hampir yang sama Presiden Prabowo menyatakan timku kerjanya baik. Baiknya di mana? Itu yang bikin Pertanyaan saya dari orang luar, kok baiknya yang mana gitu loh. Nah, maksud saya ini sudah sangat sensitif loh. Yang dua hal ini terjadi. Sangat sensitif. Sangat tadi pernyataan Mendagri menyatakan baru ketemu dokumen. Saya bekas sekjen. Dokumen itu nggak begitu dan tidak perlu tahu dokumen. Sensitivitas politik kita paham. Kalau ini dihilangkan di Aceh pasti akan terjadi. Pasti lo mikir dong perjanjian Helsinki seperti apa? Ya kan, sejarah Aceh seperti apa? Masa itu terlupakan gitu kan? Nah, mudah-mudahan ini betul-betul hanya kealpaan, bukan untuk mengganggu stabilitas politik yang sedang baik. Oke. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara. Saya mulai Bung Adi Azwan, closing statement silakan. Terima kasih Bang Eman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden kita yang luar biasa. Raja Ampat Aceh selesai dalam sekejap. Dan inilah merupakan kehebatan beliau dalam bagaimana beliau memimpin negara ini, ya, sehingga bisa mencapai nanti asta-cita dan juga pemuda kita 2045 menjadi pemuda yang mampu memimpin dunia.
Kedua, selamat kepada saudara-saudara kita dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Telah kembali 4 pulau itu diakui oleh negara adalah milik dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ini adalah pembelajaran terbaik buat kita. Bahwasanya persatuan Indonesia diutamakan. Dan semua ego-ego itu diturunkan. Sehingga apa yang dikatakan saudara kita dari Bang Hendarsam itu. Kita ini adalah bingkai NKRI. Jangan kita ini nanti diadu domba dengan proksi-proksi baik dari dalam negeri maupun langsung dari luar negeri. Itulah kekuatan dari persatuan Indonesia. Ketiga, mohon kepada pembenci-pembenci Jokowi, jangan ini di-framing. Ya. Jangan ini di-framing bahwa Jokowi kalah atau Bobi Nasution kalah. Tidak ada itu. Ya, jangan ada narasi-narasi seperti itu. Ya, ini semua adalah diorkestrasi oleh Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, sehingga semua persoalan-persoalan yang ada di negara kita dapat diselesaikan dengan baik oleh beliau dan juga menteri-menteri beliau. Hanya satu, ketika beliau berjalan atau dengan kecepatan, berlari dengan kecepatan 100 km per jam. Kami berharap para menteri, pembantu-pembantu beliau bisa mengimbangi beliau untuk berlari dengan 100 km per jam. Jangan sampai tertinggal sehingga permasalahan-permasalahan ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Haris, silakan. Kalau saya bukan mau ucapkan selamat, tapi kesian juga Prabowo. Dalam berapa hari dari Aceh langsung ke Papua dia, ya kan. Nah, tapi begini, ternyata ini penting ya. Saya mau, kalau yang muji-muji pasti banyak lah. Tapi kita mesti kasih catatan kritikalnya begini. Ternyata punya 100 menteri itu bukan memudahkan, ibaratnya tidur, nggak membuat tidur nyenyak Prabowo. Bahkan 100 menteri dengan begitu banyak wamen juga ternyata, bayangkan tadi tuh ada temuan menarik di acara ini. Baru tadi pagi ternyata dicari sumber verifikasi. Kalau dalam hukum pertanahan itu, bundel tanah itu udah ada di BPN pasti. Nah, jadi sekali lagi ini pertanyaan penting kita ya, bahwa sekali lagi ini ada partisipasi warga dalam konteks rame belakangan ini. Jadi jangan pernah meremehkan partisipasi warga untuk mendesak negara. Dan ternyata Kementerian Dalam Negeri yang begitu banyak duitnya triliunan, ternyata ketahuan ada banyak hal yang bukan tidak sempurna, tidak bisa. Ini kan baru ngecek 4 pulau, belum. Kalau bayangkan kalau misalnya ada pulau-pulau lain di kabupaten dan juga di provinsi. Jadi menurut saya gak usah sombong pemerintah, apalagi ini pemerintahan baru. Akui saja apa yang salah di masa lalu, apa yang harus diperbaiki. Nah sekarang ini momennya untuk mengoreksi, gitu. Jadi dan ini lazim kok di setiap pemerintahan baru, setahun pertama itu adalah ruang untuk menata ulang cara berpikir atau menyusun ulang metodologi pemerintahannya. Nah ini yang menurut saya penting, dan ini adalah negara kepulauan, maka gak usah sombong-sombong Kementerian Dalam Negeri, komunikasi juga, ada dirjen pulau-pulau kecil di Kementerian KKP, lalu pasti komunikasi juga dengan TNI, Polri, dan katanya sudah banyak belanja soal IT, mana hasilnya, ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Repot kalau setiap 4 pulau, 1 minggu, ribut satu provinsi, kita ada 38 pulau, berarti kira-kira butuh 38 minggu. Jadi tolong negara yang sudah pemerintahan yang besar ini efektif dan harus kerja dengan baik secara jujur. Kira-kira baik.